Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ecaliwa Hawada Primastika dengan NIM D1D025040 kelas R001 dari program studi kehutanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan keanekaragaman hewan. Komodo dengan nama latin Varanus komodoensis adalah spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Hewan ini oleh penduduk asli Pulau Komodo juga disebut dengan nama setempat Ora. Nama lain dari Komodo adalah buaya darat, walaupun Komodo bukanlah spesies buaya. Komodo merupakan spesies terbesar di familia Varanidae, sekaligus kadar terbesar di dunia dengan rata-rata panjang 2-3 meter dan beratnya bisa mencapai 100 kilo. Komodo adalah reptil endemik Indonesia yang diklasifikasikan dalam Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Squamata, dan familia Varanidae. Dikenal sebagai kadar terbesar di dunia dengan keanekaragaman fitur fisik unik seperti sisik kasar, lidah bercabang, dan kemampuan penciuman luar biasa untuk berburu, serta memiliki keanekaragaman perilaku seperti kanibalisme dan kemampuan partenogenesis di penangkaran, menjadikannya predator puncak yang penting dalam ekosistemnya di Pulau Komodo, Rinca, dan sekitarnya. Komodo merupakan pemangsa puncak di habitatnya karena sejauh ini tidak memiliki adanya hewan karnivora seperti karnivora besar lain seperti biawak ini di seberang geografisnya. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat mereka menjadi salah satu hewan paling terkenal di dunia. Sekarang habitat Komodo yang sesungguhnya telah menyusut akibat aktivitas manusia, sehingga lembaga IUCN memasukkan Komodo sebagai spesies rentan terhadap kepunahan. Biawak Komodo telah ditetapkan sebagai hewan dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan habitatnya dijadikan taman nasional, yaitu Taman Nasional Komodo yang tujuannya didirikan untuk melindungi mereka. Komodo mampu melihat hingga sejauh 300 meter, namun karena retinanya hanya memiliki sel kerucut, hewan ini tidak dapat melihat dengan baik di kegelapan malam. Komodo mampu membedakan warna tapi tidak mampu membedakan objek yang tak bergerak. Komodo tidak memiliki indera pendengaran walaupun memiliki lubang telinga. Komodo menggunakan lidahnya untuk mencium bau mangsanya, seperti halnya sebagian besar squamata. Lidah Komodo menangkap partikel bau di udara, lalu menaruhnya ke organ di langit-langit mulutnya yang disebut organ Jacobson, yang berfungsi untuk menganalisis tanda-tanda dari bau tersebut. Dengan bantuan angin dan kebiasaannya menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri berjalan, Komodo dapat mendeteksi keberadaan daging bangkai sejauh 4-9,5 km. Lubang hidung Komodo hanya berfungsi untuk bernafas dan bukan mencium bau karena Komodo tidak memiliki selaput penerima bau di hidungnya. Komodo juga tidak memiliki organ perasa di lidahnya, hanya ada sedikit ujung-ujung saraf perasa di tenggorokan dalam. Komodo sempat dianggap tuli karena penelitian mendapatkan bahwa bisikan suara yang meningkatkan dan teriakan ternyata tidak memengaruhi Komodo tersebut. Hal ini kemudian terbantahkan ketika karyawan kebun binatang London ZSL, Joan Proctor, melatih biawak Komodo untuk keluar makan dengan suaranya. Bahkan juga ketika ia tidak terlihat oleh si biawak, habitat Komodo adalah padang rumput terbuka atau sabana dan hutan belukar, terkadang juga di pesisir pantai. Komodo beraktivitas pada siang hingga sore hari, tetapi berteduh ketika suhu udara sangat panas. Komodo adalah binatang penyendiri dan hanya berkumpul pada saat makan atau berkembang biak. Biawak ini dapat berlari secepat 20 km per jam pada jarak pendek. Komodo juga pandai berenang dan mampu menyelam sedalam 4,5 meter, serta pandai memanjat pohon menggunakan cakar mereka yang kuat. Untuk menangkap mangsa yang berada di luar jangkauannya, Komodo dapat berdiri dengan kaki belakangnya dan menggunakan ekornya sebagai penunjang. Seiring bertambahnya umur dan ukuran badan, Komodo lebih sering menggunakan cakarnya sebagai senjata, karena ukuran tubuh yang besar menyulitkan memanjat pohon. Untuk tempat berlindung, Komodo mampu menggali lubang sebesar 1-3 meter dengan tungkai depan dan cakarnya yang kuat. Karena ukuran tubuhnya dan kebiasaan tidur di dalam lubang, Komodo dapat menjaga panas tubuhnya selama malam hari dan mengurangi
waktu berjemur pada pagi hari dan selanjutnya. Komodo adalah hewan pemakan hewan lain atau karnivora, akan tetapi biawak lebih sering memakan daging bangkai. Penelitian yang ada menunjukkan bahwa biawak komodo berburu mangsa hidup dengan cara mengendap-endap, diikuti dengan serangan tiba-tiba terhadap korbannya. Ketika mangsa itu sudah dalam jangkauannya, komodo segera menyerangnya dengan menggigit pada sisi bawah tubuh atau tenggorokan. Komodo menemukan mangsanya dengan menggunakan lidahnya yang dapat merasakan bau bangsa binatang mati ataupun sekarat pada jarak 9,5 km. Komodo memakan buruannya dengan cara mencabik potongan besar dari daging, lalu menelannya bulat-bulat, sementara tungkai depan menahan tubuh mangsanya. Untuk mangsa berukuran kecil hingga sebesar kambing. Terkadang, komodo langsung menghabiskan sekali telan. Air liur pada mulut komodo membantu menelan mangsanya. Meskipun begitu, proses menelan memerlukan waktu yang panjang. Biasanya 15-20 menit diperlukan untuk menelan seekor kambing. Komodo kadang-kadang berusaha mempercepat proses menelan itu dengan menekan daging mangsanya ke pohon ataupun batu untuk memaksa daging masuk melewati kerongkongannya. Untuk menghindari penyumbatan udara ketika menelan, komodo bernapas melalui sebuah saluran kecil yang di bawah lidah yang berhubungan langsung dengan paru-parunya. Rahangnya komodo dapat dibuka dengan leluasa karena otot tengkoraknya yang lentur, memungkinkan komodo dapat melahap mangsa yang besar hingga sebesar 80% bobot tubuhnya sendiri dalam sekali makan. Mangsa komodo dewasa diantaranya reptilia kecil, termasuk jenisnya sendiri, babi hutan, kambing, rusa, kuda, dan kerbau. Sedangkan komodo muda memangsa serangga telur, mamalia, dan reptilia kecil. Dan sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.